untuk mendapatkan yang namanya al-qurbah, kedekatan kepada Allah, dan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking hebatnya setan mengkamuflasekan sesuatu itu sudah nyata-nyata itu kesyirikan, tapi masih bisa saja dibungkus dengan ucapan yang seperti itu. Nah, ini bahayanya kan seperti itu. Jenenge padha karo dodol lengo babi, cap unta. Nah, itu kan kalau orang itu jualan babi ditulis jelas jual daging babi, ya itu masih jantan ini. Kalau dia itu haram, jelas haramnya. Sekarang ini yang jadi masalah, sesuatu yang haram dibungkus dengan sesuatu yang Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT. Karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan petang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Pada malam hari ini kantin tamasya atau kajian rutin maghrib sampai dengan isya nanti akan dibawakan oleh Ustadz As'ad Joko Suryanto Sarjana Hukum. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz sampai adzan isya. Untuk waktu sebelumnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil 'amilin al mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Tentu dari hati yang paling mendalam sudah sepantasnya dan sepatutnya kita haturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali
di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita lakukan, yang kita kerjakan akan dicatat sebagai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Sabtu pertama kita ngaji tentang tauhid, dengan harapan mudah-mudahan iman yang telah tertancap kuat di dalam hati kita masing-masing akan senantiasa kita pertahankan, dan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit syirik sekecil apapun, baik itu yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Karena adalah satu kecelakaan yang besar ketika kita itu terjerumus dan terjebak ke dalam perbuatan syirik, dan lebih celaka lagi kalau pelakunya itu tidak menyadari, sehingga ia tidak akan bisa menuju kepada yang namanya taubat. Maka ngaji seperti ini mari kita istiqomahkan. Kita masih mempelajari tentang qawaidul arba, atau 4 kaidah-kaidah di dalam memahami syirik, sehingga bisa kita ketahui bahwasanya yang namanya kesyirikan itu tidak bisa ditoleransi, tidak bisa tidak bisa dimaafkan. Sehingga ini penting. Kita sampai pada kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, sesungguhnya mereka-mereka itu mengatakan, yang dimaksud mereka ini adalah orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurba wasyafa'ah. Jadi ketika mereka itu menyembah berhala, mereka masih beralibi, mereka masih mengingkari. Apa kata mereka? Sesungguhnya kamu tidak menyembah berhala-berhala itu, dan kami juga tidak merendahkan diri kepada mereka. Nah, ini sudah jelas-jelas salah, ngeyel mencari pembenaran. Illa litolabil kurba wasyafa'ah. Wong saya itu hanya ingin menjadikan mereka itu, berhala-berhala itu, sebagai perantara litolabil kurbah wasyafa'ah, untuk mendapatkan yang namanya al-kurbah, kedekatan kepada Allah,
dan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saking hebatnya setan mengkamuflasekan sesuatu itu sudah nyata-nyata itu kesyirikan, tapi masih bisa saja dibungkus dengan ucapan yang seperti itu. Nah, ini bahayanya kan seperti itu. Jenenge padha karo dodol lenga babi, cap unta. Nah, itu kan kalau orang itu jualan babi ditulis jelas jual daging babi, ya itu masih jantan ini. Kalau dia itu haram jelas haramnya. Sekarang ini yang jadi masalah, sesuatu yang haram dibungkus dengan sesuatu yang Islami. Saya kan korupsi itu tujuan saya untuk membantu pembangunan masjid. Oleh masjid itu kan gak mari-mari, tetap tidak boleh. Itu sama dengan mencuci pakaian kotor najis dengan air yang najis. Dan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sungguhnya Allah itu zat yang maha thayyib, yang maha baik, yang maha suci, yang maha bersih. La yaqbalu illa thayyibah. Dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik-baik. Kita aja tidak mau kok diberi barang sing elek. Inilah kecengelan. Napa kecengelan itu? Kepengkuhan, kemokongan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Bisa nyen bayangkan lho, yo napa mokonge koyo ngeten iki. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat keberapa ini? Akhirnya kalau dhewe mawon pun surate. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat nomor 3. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Walladzina takhadu min dunihi awliya'. Dan orang-orang yang mengambil pelindung yang selain Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka melainkan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan kami hanya saja ingin menjadikan mereka itu sebagai sarana, sebagai perantara, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi sesungguhnya Gusti Allah itu tidak butuh perantara. Lebih-lebih berperantara kepada benda-benda yang tidak bisa memberikan kemanfaatan ataupun kemudaratan apapun. Kita masih mengenal tentunya ada ritual yang namanya bersih desa. Kita beri sesajen kepada tempat-tempat yang dikeramatkan dengan harapan ya tetep ya nang Gusti Allah, tapi kan ikhtiare nang ngene kuburan iki ya, nang ngene wit iki ya sing iki biyen kuburane wong sing ngadepno desa iki. Nah, seperti ini loh. Yang tipis bedanya. Memang di akhir zaman itu semakin tersamarkan. Sampai-sampai saking samarnya, bukan samar lagi ya, sudah belereng. Belereng niku napa nggih? Wis gak ketok blas. Dan itu Rasulullah yang dawuh, bukan saya. Apa dawuh Rasulullah? Fasatakunu fitanun. Kamu nanti akan
menjumpai satu zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah, kaqita'il lailil mudlim, yang saking tersamarnya seperti malam yang gelap gulita. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya apapun. Itulah situasi akhir zaman. Jadi tipis sekali bedanya antara iman dengan kekafiran. Maka akan saya seringkali sampaikan, ngaji tauhid ini penting. Kita tidak boleh meremehkan, menyepelekan tauhid ini. Karena hanya ini yang kita perjuangkan. Kita terlahir dalam keadaan tauhid, dalam keadaan fitrah. Kita di dunia ini hidup dengan semangat tauhid, menggapai ridha Allah, dan kita ingin meninggalkan dunia ini juga dengan kalimat tauhid. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita campuri dengan sekecil apapun keyakinan-keyakinan yang itu bisa merusak akidah kita, tauhid kita kepada Allah. Seperti yang terjadi ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kejelasan. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafarun. Tegas sekali. Dia itu paling tidak senang kalau diduakan. Wong jenengan mawon mboten purun dianggap punya saingan misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang pendusta dan orang-orang kafir. Ini pendusta yang paling besar, berdusta atas nama Gusti Allah. Lawang Allah itu loh Pak, sangat dekat. Kenapa kita pakai perantara? Itu kan berarti kita menyepelekan Gusti Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya insya Allah kalau tidak 185 186. Ayat ini ada asbabun nusulnya. Ketika itu Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aqribun Rabbuna fanunajihi am ba'idun Rabbuna fanunadihi?" Kanjeng Nabi, Gusti Allah niku sakjane tebe napa cedhek? Lek tebe kula ndongane tak sing buanter Gusti anu Kanjeng Nabi. Kersane Gusti Allah mireng. Lek cedhek fanunajihi, kula tak ndonga sing kalem mawon. Nabi tidak menjawab, turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, anni, tentang keberadaanku, katakan wahai Muhammad, fa inni, sesungguhnya aku qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Aku akan menjawab doa mereka, aku akan mengabulkan doa mereka kalau mereka bermohon kepada aku. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, falyastajibu li, mereka juga harus menjalankan perintahku dong. Mereka juga harus manut kepada aku. Yang manutnya itu wal yu'minu bi, dengan dasar iman, tanpa sedikit pun kesyirikan. La'allahum yarsudun, agar mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah kebenaran.
Ini pun jelas. Bahkan di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16 insyaallah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh akulah yang menciptakan manusia itu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu, dan aku tahu apa yang ada dalam bersitan hati hambaku itu, aku tahu, kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat daripada urat lehernya itu. Maka disinilah kemudian berdoa kepada Allah itu fanunajihi, dengan munajin rabbahu, dengan munajat, dengan suara yang lemah lembut. Wadkur rabbaka tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Bermohonlah kepada Allah, sebutlah nama Rabbmu itu dengan tadarruan, dengan tadarru, dengan yang lemah lembut. Bahasa ekstrimnya ya jangan cerawak lah. Gusti Allah itu maha dekat. Nah, seperti ini kok masih butuh perantara? Ya tidak perlu. Tidak perlu. Ya walaupun ini kemudian nanti akan ada, sampai sekarang ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sebagian saudara kita menganggap bahwa ada tempat-tempat tertentu yang itu makamnya orang solih, dengan analogi kalau berdoa di makam orang soleh itu umpama HP gitu, kita berdoa di dekat tower yang sinyalnya penuh. Padahal tempat itu dikatakan berkah itu kalau ada dalilnya. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi satu tempat yang kemudian kita katakan itu berkah karena itu makamnya orang soleh atau apa, sehingga kemudian kita keramatkan. Itu tidak boleh. Kecuali memang ada dalil, misalkan Baitullah, itu jelas ada dalilnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakan. Nah, ada kata-kata itu yang aku berkahi. Masjidil Aqsa itu juga diberkahi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu jelas ada dalilnya. Makanya kan kanjeng Nabi dawuh, la tusaddur rihalata illa ila salasati masajidah, kata Rasulullah. Kamu tidak usah ngoyo, kamu tidak usah kepingin temenanan untuk melakukan satu rihlah, satu perjalanan, kecuali ketiga masjid. Masjid Nur Hidayah tidak ada, Al-Ikhlas tidak ada, Jogokarian tidak ada. La tusaddur rihalata illa ila salasati masajidah, kata Rasulullah. Kalau kepada tiga masjid ini kamu harus betul-betul kepingin, harus betul-betul ngoyo untuk bisa ke sana. Yang pertama Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hada, kata Rasulullah. Rasulullah dawuhnya ketika itu di Masjid Nabawi. Jadi tiga masjid ini mempunyai nilai lebih. Ya, makanya sebentar lagi saudara kita mau berangkat haji. Haji itu ya harus ada keinginan dalam hati setiap orang yang beriman, terlepas mampu atau tidak, karena memang haji itu manistato'a ilaihi sabila, siapa yang mampu, tetapi paling tidak harus punya keinginan. Niat tok ya gampang, itu daftar lah duit-duit. Karena daftar sekarang ini waiting listnya itu kurang lebih 27 tahun sampai 30 tahun. Jadi kalau jenengan yang umur 60 ini daftar, nanti budalnya itu umur 90. Tapi
Yang penting daftar. Kalau ada pertanyaan, kalau daftar haji kan suwe, bisa enggak? Kemudian duitnya daftar ini untuk porsi haji itu kan 25 juta. Porsi kalau satu pasang suami istri 50 juta. Boleh enggak kita manfaatkan untuk umroh dulu sebelum haji? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau kita bicara hukum, ya tentu yang wajib kita dulukan. Berarti tidak ada kewajiban umroh, tapi kewajiban haji itu ada. Maka lebih utama kita daftarkan dulu haji. Nanti selebihnya kalau sambil menunggu itu kita punya rezeki lagi, kita umroh. Ini pendapat yang kuat seperti ini menurut saya. Tapi ada lagi yang berpendapat, ya kalau sudah rindu kepada Mekah sana, jeneng rindu kok dipenggak, ya usah karepe. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas secara hukum haji itu wajib, umrah itu sunnah. Pun karena ini tidak bahas masalah haji, ini bahas masalah tauhid. Jadi mereka itu mengkamuflase ritual-ritual mereka itu dengan tujuan untuk menjadikan perantara-perantara itu kepada Allah. Dan ini Allah sangat tidak berkenan. Allah sangat tidak berkenan. Kemudian ada juga selain mereka itu menjadikan al-qurbah, sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka juga menjadikan mereka itu, maksudnya mereka itu atau benda-benda itu atau orang-orang soleh itu sebagai as-syafa'ah, memberi pertolongan. Ini juga rawan kepada kesyirikan. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idzni. Hanya Allah lah yang bisa memberikan syafaat. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, pengarang kitab ini, saking berhati-hatinya, kita katakan saja berhati-hati ya, itu kita berharap syafaat kepada Rasulullah saja itu tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah itu nanti memberi syafaat atas izin Allah. Jadi doa kita semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada Rasulullah untuk memberi syafaat kepada kita. Ini beda, Pak. Ini preventif ya, saking hati-hatinya. Rasulullah SAW sebagai Rasul Allah yang pamungkas, sebagai Nabi Allah yang terkasih, nanti di akhirat bisa memberikan syafaat. Iya, ini harus kita yakini. Karena memang hadisnya sahih. Jadi satu-satunya Nabi yang nanti atas izin Allah ya, tetap atas izin Allah itu bisa memberikan syafaat, ya hanya Rasulullah. Hadisnya berkali-kali saya baca itu. Misalnya jenengan sudah sering mendengar ini, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sesungguhnya setiap nabi dan rasul itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu doa yang pamungkas, wad'uhu biha, dan miliknya para nabi para rasul itu sudah dibaca ketika mereka di dunia. Konon katanya doa pamungkasan Nabi Adam ya Rabbana dzalamna anfusana itu. Sehingga dengan itulah kemudian beliau diampuni oleh Allah. Doa pamungkasnya Nabi Nuh setelah menunaikan misi risalah selama kurang lebih 950 tahun, Pak. Jadi Nabi Nuh itu tidak punya pekerjaan apa-apa selain da'autu qaumi lailan wa naharon. Selain berdakwah siang dan malam, pagi dan petang, lamanya 950 tahun. Tetapi dengan durasi waktu yang sekian lama itu tidak lebih 80 orang saja yang ikut naik perahunya Nabi Nuh.
Sehingga Nabi Nuh mengeluarkan doanya yang pamungkas, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyarah. Gusti, jenengan pun pirsa Gusti, kula niki pun nglaksanaken tugas panjenengan. Ini bahasa bebasnya. 950 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tetapi mereka malah semakin saya dakwai semakin melecehkan saya. Maka pun Gusti, cukup Gusti, la tadar alal ardi minal kafirina dayyarah. Pun Gusti, jenengan ringkesi mawon pun tiang-tiang, jangan kau sisakan satu pun orang kafir. Satu pun jangan kau sisakan. Karena apa? Innaka intadarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak akan bisa, kecuali mereka hanya akan mempengaruhi orang yang lain untuk menyesatkan hamba-hambamu yang soleh. Ini loh bedanya Nabi Nuh dengan Nabi kita. Ya memang ada bedanya. Walaupun kita tidak boleh membeda-bedakan satu Nabi dengan yang lain. Itu doa dibaca ketika di dunia. Sehingga jenengan sudah paham semua, zaman Nabi Nuh ini turunlah banjir besar yang terdahsyat sepanjang sejarah kemanusiaan. Tsunami di Aceh itu aja kurang lebih tingginya hanya sekitar 5-6 meter. Itu saja sudah memakan kurang lebih 200.000 orang meninggal dunia. Lah banjirnya Nabi Nuh ini menenggelamkan gunung. Namanya aja banjir azab. Tidak akan menyangkau daerah padang pasir. Sehingga Nabi Nuh ketika membuat perahu, dilihat orang dengan dihina. Kayak apa no orang kali gak perahu, kon kate melok karnaval lawan. Termasuk anaknya sendiri tuh, anak kandungnya sendiri tidak mau. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Le, kok le perahu iki dadi le. Melok bapak ya le numpak perahu le ya. Lah napa Pak? Atau nek banjir le. Malah dia mentertawakan bapaknya. Mboten Pak, lek umpama banjir tenan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Lek banjir iku luwih apik munggah gunung Pak, iso ndelok banjire. Itu Kan'an. Tipologi anak yang pinter tetapi tidak bener. Cerdas secara intelektual tetapi kering secara spiritual. Orang tua sekarang harus berhati-hati dengan anak model seperti ini. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern seperti ini, anak-anak itu bisa lebih cepat mengakses apapun daripada yang sepuh-sepuh. Ini kalau tidak dimatengkan tauhidnya, hati-hati, bisa menjadi Kan'an gaya baru. Dan akhirnya Kan'an termasuk yang terseret banjir. Nabi Nuh sebagai bapak tentu bagaimanapun kan sayang kepada anaknya, sampai secara khusus didoakan, ya Rabbi innahu min ahli. Wahai Allah, itu anakku ya Allah, selamatkan ya Allah. Malah Gusti Allah itu nyeneni Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, innahu laisa min ahlik. Itu dudu anakmu maneh Nuh. Berarti anak model ngeten iki sing pinter tok lho. Sebenarnya enggak iso ngekei kemanfaatan apa-apa bagi orang tuanya. Tapi coba kalau anak yang solih, setiap selesai sholat, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
ini doa pamungkasnya dibaca. Dan terus semua nabi sudah dibaca semua. Wa inni kata Rasulullah, dan aku ihtaba'tu da'wati, aku simpan doaku itu. Sejahat-jahatnya kafir Quraisy kepada aku, sesadis-sadisnya orang Taif memperlakukan aku. Jadi Rasulullah itu di Taif itu perlakuannya demikian ekstrim. Orang-orang tua menyuruh anak-anak kecilnya itu melempari Rasulullah dengan kotoran onta, melempari Rasulullah dengan batu, sambil diejek-ejek oleh anak-anak kecil itu atas perintah orang-orang yang tua-tuanya itu. Sungguh pun demikian, tidak satu pun Rasulullah mengeluarkan doa pamungkasnya yang menyebabkan azab. Bahkan ketika itu Jibril kan menawarkan diri, ya Rasulullah, demikian kurang ajarnya orang-orang Taif itu. Bagaimana kalau aku gunung Uhud ini aku timpakan kepada masyarakat Taif sehingga mereka hancur. Itu kira-kira kalau kita, kalau kalian jenengan delok musuh di napa dicelokoi ngoten niku. Oh nggih, kula deloke sik kapok. Nabi kita tidak. Perhatikan Nabi yang mulia ini. Jangan Jibril, saya ini rahmatan lil alamin. Aku ini diutus oleh Allah Ta'ala membawa rahmat. Maka didoakan oleh Rasulullah bukan doa pamungkas, tetapi doa kebaikan. Karena Rasulullah betul-betul menyimpan, wa ini ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doaku ini untuk nanti aku memberikan syafaat kepada umatku di hari akhirat. Ini saking cintanya Nabi kepada umatnya. Wa huwa yanalu insyaallah. Nah, ini yang jadi catatan garis bawah ini. Wa huwa yanalu insyaallah. Dan umatku itu akan mendapatkan syafaatku insyaallah loh ya. Nabi dawuh begitu atas izin Allah. Siapa? Man mata walam yusyrik billahi syai'a. Kalau mereka itu mati meninggalkan dunia ini tanpa membawa kesyirikan. Lalu mati sik kalungan jimat, naudzubillah min dzalik. Mati sik kalungan sikep, naudzubillah min dzalik. Mati sik ketemplean susuk, dikai susuk, jarene ngoten nah. Cepoten cekelane iku mbahmu ku jek anu iku soalé wis ngeten-ngeten iki. Kita jauhi sudah. Kita murnikan tauhid kita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Sampai ngoten ya nih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Demikian tegas sekali. Artinya, dan mereka menyembah yang selain Allah, apa-apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan apa-apa yang tidak dapat mendatangkan manfaat. Sambil berkata, jelas-jelas sing disembah iku gak iso kaya manfaat napa-napa, gak iso kaya mudarat napa-napa. Mereka masih mengatakan mereka itu akan bisa memberi syafaat Allah kepada kami. Ya, jadi ada perantaranya, ada calonya. Ake iki sakti, tapi aku gak njaluk nang ake iki lho, tetep aku nang Gusti Allah pasrahe. Tapi sajeking gawe ake iki. Aja maneh sing perawan, sing rondo ae bolak-balik WA aku are. Wah niki gawat tenan iki lho. Jadi kayak dia mengingkari ini, tapi sesungguhnya yang diyakini ya ini.
Ini loh Pak, beda tipis kan itu, bahaya kan ini. Maka syafaat itu hanya bisa kepada dua hal. Dari Isya nih, kurang berapa menit? Kalau sudah Isya saya terangkan bulan depan nih. Jangan penasaran. Jadi syafaat itu yang boleh hanya dua. Perantara, wasilah maksud saya, wasilah. Mohon maaf bukan syafaat ya, wasilah. Berperantara itu hanya boleh kepada dua hal. Yang pertama, berperantara atau berwasilah kepada amal kebaikan kita. Dasarnya adalah satu hadis panjang. Ini yang terkenal di dalam kisah Ashabul Ghar. Jadi kalau dalam Al-Quran ada kisah Ashabul Kahfi, ya, pemuda-pemuda yang tertidur di dalam gua. Di dalam hadis itu ada kisah Ashabul Ghar, 3 orang yang terjebak di dalam gua. Nate mireng cerita niki. Lha pun nate mboten kula critani. Kan nggih percuma. Ini menjadi dalil bisa kita berperantara dengan amal soleh kita. Jadi kan ceritanya kan 3 orang ini tiba-tiba ketika berada di dalam gua terjebak, ada batu besar yang menutup gua itu. Nah, ini situasi sulit. Maka satu di antara mereka berdoa, "Ya Allah, aku dulu pernah satu ketika diajak untuk berbuat zina oleh perempuan yang cantik. Mesti syaratnya kudu ayu loh kowe. Aku gak gelem mau apa lah wis tuwa iki tidak termasuk, tidak prestasi. Saya diajak berbuat zina ya Allah oleh perempuan yang cantik. Dan ketika itu sepi, tidak ada yang tahu, seperti Nabi Yusuf itu loh. Tetapi karena aku betul-betul takut kepada larangan-Mu ya Allah, aku betul-betul menjaga larangan-Mu ya Allah, maka aku menghindarkan diriku dari perbuatan itu dan aku terselamatkan. Jikalau amal kebaikanku itu Kamu terima ya Allah, jikalau upayaku menahan nafsuku karena mengharap ridho-Mu ini Engkau ridhoi ya Allah, maka selamatkanlah kami ya Allah di saat yang sulit seperti ini. Tiba-tiba batu itu tergeser sedikit, seret. Nah ya, berarti ada hasilnya. Sing loro mah akhirnya melok-melok. Ayo sampean duwe amalan apa? Sing dadi masalah, sing kejebak gak duwe amalan apa-apa. Ya Allah, kula mboten gak ada amalan apa-apa Gusti. Satu-satunya nggih kula mek wedi tok ten jenengan Gusti, kote gak iso. Yang kedua ya Allah, saya punya seorang ibu yang sudah sepuh. Dan karena mengharap ridho-Mu ya Allah, aku betul-betul baktikan hidupku untuk beliau. Anak istriku belum makan apa-apa, aku sudah mendatangi ibuku, aku beri minum susu segar, aku suapi roti yang paling enak. Dan aku baktikan hidupku untuk orang tuaku ya Allah, untuk ibuku yang sudah sepuh. Kalau baktiku kepada ibuku ini Engkau terima ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Mulai tergeser, tapi sedereng semetu. Sampai yang ketiga juga berdoa, ya Allah, aku punya seorang pegawai yang sebenarnya dia itu rajin, tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba dia pergi meninggalkan aku tanpa pamit, sehingga gajinya masih ada di saya. Gajinya masih ada di saya. Nah, karena saya menjaga amanat, saya tidak ingin mengambil haknya, malah gajinya ini aku kembangkan ya. Satu ketika dia datang, aku berikan haknya itu tanpa sedikit pun aku kurangi. Jikalau amalku ini Engkau terima ya Allah, selamatkan kami ya Allah, maka terpecahlah batu itu tiba-tiba atas izin Allah. Ini wasilah tawasul kepada amal
perbuatan baik. Jadi kita juga harus punya Pak amal istiqomah yang jadi senjata lah. Nggak usah semuanya, satu aja yang kita misalkan istiqomah adzan itu bisa jadi senjata pamungkas. Napa dikira adzan sing pertama niku mboten berat. Kira-kira kalau di pasar itu kon bagian adzan pertama nganteni Mbak Parman paling sedina rong dina gak iso. Itu kan bagian dari amal pamungkas. Kita harus punya amalan andalan, sergap ngaji. Ya enggak usah yang berat-berat, yang kita bisa saja. Tapi ini kita jadikan amalan yang andalan. Selain tentunya yang wajib ya harus ada keutamaan. Ini bisa kita bertawasul pada amal kita. Dasarnya itu tadi. Nah, para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kita bisa bertawasul kepada orang yang masih hidup. Maksudnya ya kita minta doa. Tapi orangnya masih hidup loh, kalau sudah mati ya in qata'a amaluhu, sudah terputus. Maka disinilah kemudian kita pentingnya saling doa mendoakan. Rasulullah mengatakan aksiru minan nas bidu'ail khair. Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari sesamamu. Fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Karena kamu tidak tahu dari lisan yang mana doa itu dikabulkan oleh Allah. Karena kamu tidak tahu kalau itu sudah terdengar suara adzan. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita masih sampai pada kaidah yang kedua. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita tetap berada di atas jalan tauhid, di atas jalan kebenaran yang akan bisa menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kantin tamasya yang telah disampaikan oleh Ustaz Joko Suryanto. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita dan keluarga kita semua. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.